Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini saya mau bahas sebuah pro dan kontra. Itu lulusan bukan IT kok bisa kerja di IT ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang ya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Jadi channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin soal pro dan kontra, kok bisa ya lulusan bukan IT kerja di IT. Nah, jadi saya punya teman ya, beberapa teman itu lulusannya bukan lulusan IT ya. Jadi dia lulusan pertanian. Kemudian ada juga yang lulusan perpustakaan. Ada lagi lulusan ekonomi ya, jurusan ekonomi maksudnya pada saat kuliah ya. Kemudian ada jurusan kimia, jurusan fisika, dan ada lagi yang jurusan bidan, ini lebih ekstrim lagi ya. Jadi kok bisa mereka kerja di IT. Nah, eh, teman-teman tersebut yang saya sebutkan tadi, yang lulusan-lulusan bukan IT itu, ada yang kerja sebagai network engineer, kemudian ada yang kerja sebagai sistem engineer, ada yang kerja sebagai programmer, ada sistem analis ya, kemudian database administrator dan yang lainnya ya. Jadi mereka bekerja bukan sesuai bidang mereka. Jadi misalkan insinyur pertanian itu kerja membuka lahan pertanian, atau kemudian lulusan fisika bekerja di laboratorium fisika, ternyata tidak, mereka malah bekerja di jurusan IT. Nah, biasanya kan jurusan IT itu misalkan seorang network engineer itu kebanyakan lulusan teknik informatika atau ilmu komputer ya. Kemudian kalau programmer atau sistem analis, database administrator, itu mereka kerjanya ya, berasal dari jurusan sistem informasi seperti itu. Yang umum terjadi seperti itu ya. Tapi teman-teman saya ternyata tidak. Mereka kerja di IT tapi berasal bukan dari jurusan IT ya. Seperti itu yang terjadi faktanya di lapangan. Nah, mereka pertanyaannya adalah belajar IT dari mana ya. Nah, ada yang belajar memang hobi dan otodidak. Jadi misalkan jurusan ekonomi tadi saya bilang, tapi dia coba otak-atik komputer seperti itu ya. Jadi mereka belajar IT-nya itu dari otodidak ya. Nah, ada lagi yang mungkin juga eh, lulus dari jurusan mereka, tapi lapangan pekerjaannya mungkin agak-agak susah ya. Jadi akhirnya mereka terjun juga ke IT gitu ya. Itu. Ada yang kursus juga, jadi mereka ya karena bukan jurusan IT ya, mereka kursus akhirnya di jurusan IT, misalnya kursus sebagai network engineer dan sebagainya seperti itu. Itu terjadi. Kemudian uh, ya kecemplung, istilahnya jumping to the field ya, diajak teman misalkan ya, cemplung di dunia IT. Jadi itulah makanya kenapa banyak yang terjadi yang jurusan bukan IT malah kerjanya sebagai orang IT, sebagai programmer, sebagai network, sebagai sistem administrator dan sebagainya seperti itu. Jadi dari beragam cara atau beragam jalur mereka masuk ke dunia IT. Nah, sebenarnya ini kalau boleh dibilang mengancam ya mengancam ya buat orang yang udah jurusan yang kuliah memang di jurusan IT terus kerjanya juga di IT. Tapi disinilah akan dibuktikan siapa yang serius di dunia IT atau tidak. Jadi ya bukan bicara merebut lahan orang ya, tapi memang rezeki itu sudah ada yang atur seperti itu. Nah, untuk sukses di dunia IT, karir di dunia IT itu eh, selain ijazah, ya, selain ijazah, ijazah itu kebanyakan sekarang kan memang carinya S1 ya atau sarjana, tapi ada juga yang perusahaan yang mencari D3 ya atau SMK. Tapi memang ijazah ini biasanya syarat pertama untuk mengurangi jumlah eh, pelamar, biasanya seperti itu. Kalau misalkan ijazahnya dibuka D3, yang lamar pasti banyak gitu. Ya,
keadaan seperti itu. Tapi kalau udah disyaratkan ijazah, nah biasanya yang melamar agak-agak berkurang gitu ya. Satu misalkan seperti itu. Kemudian keahlian atau skill. Ini skill yang paling penting karena pekerjaan itu kan dituntut skillnya. Ya misalkan seorang network engineer harus bisa mengkonfigurasi routing protokol dan sebagainya. Nah, kalau nggak punya kemampuan seperti itu ya nggak bisa jadi seorang network engineer seperti itu. Jadi harus skill mumpuni. Nah, skillnya caranya macam-macam nih tadi ya. Baik ikut kursus maupun langsung terjun di proyek dan sebagainya, kita bisa dapat skill ya. Nah, kemudian pengalaman. Nah, ini misalkan karena ditugaskan di satu proyek tertentu ya, atau ikut sebagai on the job training seperti ini. Nah, itu kita bisa dapatkan pengalaman seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi. Dan biasanya kalau punya sertifikasi itu nilai kita lebih, artinya misalkan punya sertifikasi CCIE ya, maka gajinya itu kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak punya sertifikasi sama sekali seperti itu ya. Jadi ini beberapa kunci sukses karir di dunia IT. Kamu bisa lihat video saya sebelumnya, lihat sukses di dunia IT ya. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya bagi. Kok ada orang IT, bukan IT ya, orang jurusan lain ya, lulusan perguruan tinggi tapi jurusannya bukan jurusan IT tapi kerja di IT ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jadi channel ini semakin berkembang ya. Dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.